Baik, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat mewakili Bupati Kepulauan Selayar, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, selamat pagi. Dan yang kami hormati Ketua HIPMI Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Aksa, selamat pagi. Dan tentunya ya sama-sama berbahagia dan satu kebanggaan buat kita semua di kesempatan pagi hari ini yang kami hormati Rizal Zafri. Beliau merupakan kreator dan public speaker, influencer yang membawa hal positif untuk kita semuanya yang nantinya kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan materi dari beliau. Workshop Digital Entrepreneur Kamis 8 Desember 2022 di bulan. Hadirin yang sama-sama berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua HIPMI Selayar kepada Bapak Muhammad Aksa Ramadan A. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana yang diwakili oleh Bapak Asisten 2, Bapak Insinyur Haji Arfan Arif. Yang saya hormati pemateri kita, Kanda Muhammad Rizal Jamal SS MSI CPT, yang biasa dipanggil Kak Rizal. Selamat datang di Selayar, Kak Rizal. Teman-teman, ini adalah agenda yang sangat padat, Kak Rizal. Sangat susah juga kita panjang di Selayar. Jadi saya harap teman-teman bisa menyerap ilmu yang sebenarnya. Yang saya hormati teman-teman pengurus HIPMI Kabupaten Kepulauan Selayar yang sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman organisasi kepemudaan yang sempat hadir. Yang saya hormati juga dan banggakan adik-adik mahasiswa dan siswa-siswi SLTA sederajat yang sempat hadir, serta yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki waktu dan rezeki kesehatan untuk hadir di acara Digital Entrepreneurship Workshop. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam keterangan saat ini. Teman-temanku sekalian, kegiatan ini dilaksanakan untuk hari jadi Kepulauan Selayar yang ke-417, sedikit persembahan HIPMI untuk masyarakat Selayar dan teman-teman sekalian, karena saya merasa penting sekali untuk mengembangkan SDM di Selayar, karena saya rasa suatu daerah tidak bisa berkembang dan maju kalau SDM-nya kurang, ilmunya kurang. Karena seperti kita ketahui bersama, ilmu itu sangat penting, apalagi di dunia digital sekarang ini. Kita undang Kak Rizal. Semoga harapan saya teman-teman bisa menyerap ilmu dari Kak Rizal agar teman-teman bisa mempraktikkan di usaha masing-masing. Teman-teman juga yang belum punya usaha bisa terinspirasi, bisa semangat untuk memulai usaha, karena suatu daerah itu kemajuannya dilihat dari jumlah pengusahanya atau jumlah UMKM yang ada. Perlu kita ketahui bahwa dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, semoga kita bisa manfaatkan dengan ilmu Kak Rizal
Rijal, karena penting sekali entrepreneur memasuki di dunia digital, karena kita belum masuk ke 4.0, dunia sudah mau memasuki 5.0 lagi. Jadi kapan kita terlambat berkembang, kita ketinggalan zaman. Jadi bukan karena kita ada di daerah terpencil, daerah kepulauan, semangat kita kecil juga. Dan saya berharap walaupun kita ada di daerah kepulauan, kita tetap bisa bersaing di dunia usaha. Karena kemajuan teknologi saya rasa sudah tidak ada batasnya. Walaupun kita ada di daerah kecil, kita sudah bisa bersaing di dunia digital. Mungkin saya tidak usah panjang lebar supaya asisten bisa buka memberi sambutan agar Kak Rijal bisa memberikan ilmu-ilmunya ke kita semua. Kita sama-sama belajar. Saya juga mengundang beliau karena saya juga ingin belajar. Bukan berarti saya mengundang saya tidak belajar. Saya juga ingin belajar dari beliau. Jadi mari kita sama-sama belajar dari ilmu Kak Rijal. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang salah yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan dari penyimak sambutan Bupati Kepulauan Selayar yang dibacakan langsung oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Insinyur Haji Abraham Ali dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua HIPMI Kabupaten Kepulauan Selayar Bapak Muhammad Aksa, yang saya hormati, saya muliakan Pak Rizal yang alhamdulillah selamat datang di Kabupaten Kepulauan Selayar beserta timnya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para peserta workshop yang sama saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk pada senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka kita mengikuti acara workshop yang alhamdulillah sebenarnya sudah lama dinantikan oleh para teman-teman kita. Salawat dan taslim mari senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh Tuhan dan kita dan junjungan kita dan saudara-saudara. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian, dan terkhusus Pak Rizal, selamat datang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi, dan memang kalau berkunjung ke sini harus menyiapkan waktu yang lama, apalagi tidak ada pesawat. Ya. Sebagai informasi, Kabupaten Kepulauan Selayar ini terdiri dari 132 pulau, Pak Rizal. Tapi dari 132 pulau itu hanya 26 yang berpenghuni. Selebihnya itu potensi semua. Potensinya sektor, kalau berbicara sumber daya alam, alhamdulillah. Sektor andalan kami yaitu pariwisata dan perikanan. Ya. Dan berbicara sumber daya alam, pariwisata dan perikanan ini tidak bisa kita kelola dengan baik kalau SDM-nya tidak mampu. Kalau SDM-nya tidak mampu. Dan ya kita sangat berharap
momentum seperti ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Kami dari pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini ya, karena ini merupakan bahagian daripada untuk meningkatkan SDM kita. Sangat disesalkan, kita sangat rugi kalau kita punya sumber daya alam yang berlimpah, sementara SDM kita sangat terbatas. Kalau hanya dengan ilmu melalui perguruan tinggi, mungkin saya rasa kalau saya ya tidak cukup. Ya. Harus ada workshop, harus ada orang-orang yang bisa memberikan motivasi, inovasi untuk pengembangan sumber daya alam kita. Alhamdulillah ya, dari HIPMI sudah bisa menghadirkan Pak Rizal. Ya, tolong teman-teman ini manfaatkan ini kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu. Karena informasi yang sampai kepada kita ini tahun 2023 luar biasa tantangan. Ya, ada kekhawatiran jangan sampai 2023 terjadi resesi lagi seperti tahun 1998. Ya, tahun 1998 itu yang bisa bertahan, ya mungkin Pak Rizal nanti bisa menjelaskan, yang bisa bertahan adalah UMKM, ya. Usaha mikro, kecil dan menengah. Itu saja bisa bertahan, selebihnya itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita sangat berharap teman-teman yang terlibat dalam UMKM ini ya, bisa betul-betul bisa mengambil kesempatan itu untuk bisa mencari peluang ya, karena ini judulnya workshop digital entrepreneur. Yang saya ketahui entrepreneur adalah bagaimana menggali potensi yang ada pada diri masing-masing. Nanti mungkin akan dijelaskan kepada yang saya ketahui dan itu menggali potensi yang ada pada diri kita, menggali potensi yang ada pada daerah kita ya. Dan kami sangat berharap ya, dengan hasilnya ini ya kita bisa kembali, kita bisa bersaing. Terus terang kita ini masih kekurangan di SDM, kita sangat kekurangan SDM. Saya juga laporkan kepada Pak Rizal bahwasanya alhamdulillah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah bekerja sama dengan Unhas, sudah ada juga di sini Unhas ya. Kemudian juga Unisme juga sudah ada di melalui Muhammadiyah, ada Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah ya. Tetapi belum cukup untuk mengangkat IPM kita ya. Dan ini bagian juga daripada mengangkat IPM kita. Oleh sebab itu kepada teman-teman semuanya manfaatkan kesempatan ini. Terima kasih Pak Ketua IPMI yang telah berupaya bisa menghadirkan Pak Rizal di sini. Mudah-mudahan bisa kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi Pak Rizal tidak cukup kalau hanya 1 hari saya. Iya. Lain kali kalau datang lagi, Pak Aksa mengundang lagi, jangan pindah 1 hari, harus 3 hari di Selayar. Karena supaya bisa dilihat juga potensi sumber daya alam yang ada di Selayar. Dengan itu bisa juga menjadi bahan informasi kepada orang-orang bahwa Selayar luar biasa potensi yang ada. Dan singkat saya, karena Pak Bupati memberikan amanah kepada saya, disingkat saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop digital entrepreneur yang dilaksanakan oleh HIPMI dengan ini dibuka dengan resmi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebetulnya dari mewakili Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih Bapak sudah membuka kegiatan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, selanjutnya mungkin sudah tidak sabar dari kita semuanya, termasuk saya sendiri pribadi. Sudah dari kemarin sudah kayak nge-share nge-google ini siapa sih? Soalnya kan dari kemarin-kemarin di TikTok juga dan di YouTube udah orang mirip. Kayaknya banyak yang sudah tahu beliau. 7 tahun sudah lalu. Waduh, udah pada tahu semua ya. Beliau merupakan buat saya pribadi, saya jadikan beliau adalah motivator sejati untuk hal-hal yang positif ya. Selalu
saya ambil apa ya, kayak walaupun ada kritikan-kritikan pedas tapi sangat membangun, ya kan? Ada yang kemarin membahas tentang COVID-19. Saya sempat melihat, Kak, itu apa ya, kayak keren banget. Salut. Dan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Keren, tepuk tangan dulu. Wah. Dan ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Kita semua bangga kepada beliau. Ya, memperkenalkan beliau, kalau saya panggil boleh Kak Rizal Jamal. Baik, kita panggil beliau Kak Rizal Jamal. Beliau merupakan content creator, public speaker, dan merupakan influencer. Tidak kasih ya yang pengguna sosial media, apalagi Instagram. Sudah warwiri di Instagram untuk melihat. Iya, baik, terima kasih. Sudah warwiri kita saksikan, kita lihat juga di Instagram melalui konten-konten beliau yang selalu membangun. Apalagi kalau saya lihat di sini, Kak Rizal, Pak Asisten, ini semuanya apa ya, kayak generasi milenial. Muka-mukanya kayak masih muda semua ini. Walaupun ada kakak-kakak Harpi yang cantik-cantik ya. Iya. Oke. Selanjutnya saya berdiri di sini. Kita sama-sama sambut untuk undang ke depan Kak Rizal Jamal. Saya pemuda, bukan karena usiaku. Boleh Kak bergabung sebentar Kak? Saya Ya, tepuk tangan semuanya. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah untuk kegiatan kita di Kak Rizal Jamal. Saya juga doakan. Ya. kemauan. Saya tidak boleh. Baik, selanjutnya kita akan memasuki atau akan mendengarkan materi dari Kak Rizal, ya. Dan ini merupakan satu kegiatan yaitu digital entrepreneur. Jadi ini merupakan workshop dan tentunya buat teman-teman semuanya kita gali, kita ambil ilmu yang nantinya akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita persilakan Kak Rizal Jamal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan salam ini Pak, kayaknya saya juga di Selayar. Kalau mengetahui, saya searching di Google, orang Selayar itu orang-orang yang bekerja keras, orang yang mandiri, orang yang tangguh, orang tua. Kalau begitu, mandi di kolam airnya hangat, lebih hangat ketika pagi. Karena salam belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, izin dan moderator, saya izin berdiri biar lebih akrab, biar bisa lebih menyapa teman-teman. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu buat kita rekan-rekan sekalian. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Teman-teman sekalian, sebuah kebanggaan, sebuah hal yang istimewa. Saya kira ini adalah momen yang saya tidak bisa lupakan sepanjang tahun 2022 karena saya bisa hadir di satu-satunya kabupaten yang belum pernah saya injak sama sekali. Dan hari ini saya ada di Tandoa, Kepulauan Selayar, bertemu dengan kita semua. Senang sekali, apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kepulauan Selayar yang dipimpin, yang dikomandoi oleh kakanda kita Muhammad Aksar Ramadan. Kita berikan aplaus buat beliau, luar biasa. Banyak sekali sebenarnya momentum saya bisa datang ke Selayar, hampir 2-3 kali momen. Tetapi ternyata yang bisa membawa kita Allah takdirkan inilah yang kemudian saya bisa injakan kaki dan bertemu kita semua yang selama di media sosial kita japri-japrian, kita DM-an ya, kita saling komentar-komentar berbagai macam konten dan kita bisa bertemu di kesempatan ini. Oleh karena itu tidak ada salahnya berikan aplaus yang paling meriah buat kita semua. Nah, kakak-kakak sekalian, ini berbicara tentang workshop digital entrepreneur.
Sebelum saya berbicara jauh, ada pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ta'aruf, ya. Tak cinta maka tak kancing, ya. Oke, oleh karena itu izinkan saya perkenalkan diri, walaupun tadi kakak moderator sudah panjang lebar menyampaikan seperti apa, tapi mungkin ini bentuk sederhananya, ya. Oke. Ya. Oke. Ini nama lengkap saya Muhammad Rizal Jamal SS MSc. SS itu sarjana sastra, lebih tepatnya sastra Inggris. Walaupun banyak orang yang melakukan kesan karena mungkin melihat bentuk infrastruktur bukan dan foto sastra Inggris itu beda. Ya. Tetapi saya sampaikan di sini I was English department student from Hamburg University. Alhamdulillah. Dan situlah kemudian saya dari sastra Inggris saya dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu rektornya Prof. Idrus Patulusi. Prof. Idrus bilang, Rizal, kamu tidak boleh keluar dari UNHAS, harus mengabdi di kampus, harus mengabdi di UNHAS. Karena saya bekerja komunitas, saya bikin UKM, namanya Muslim Kegiatan Mahasiswa Komunitas Pantun. Saya bekerja di bidang teater, sastra, dan juga seni kreatif. Tetapi waktu itu alhamdulillah dikasih beasiswa dan saya lulus se Indonesia. Karena ini diperbutkan se-Indonesia, alhamdulillah beasiswanya kalau ada orang dikti atau ada orang pendidikan pasti tahu yang namanya BU, beasiswa unggulan, di mana beasiswa itu diperuntukkan orang-orang yang memiliki prestasi dan juga memiliki karya beberapa. Alhamdulillah lolos kan. Ambil program studi namanya IELTS, apa itu English Language Studies, fokus ke bahasa, terutama bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Tidak sampai satu semester saya resign alias mengundurkan diri. Inilah yang kemudian keputusan paling terberat yang saya lakukan. Masih muda kan? Di saat semua orang mau jadi ASN, di saat semua orang mau menjadi dosen negeri, saya tiba-tiba mundur. Ih, kenapa ini? Karena kenapa? Yang saya mau sampaikan pertama adalah karena passion saya berubah di pertengahan jalan. Berhenti setelah itu, alhamdulillah dikasih lagi beasiswa dari Kemenpora, ya, melalui program studi, program pengembangan wilayah atau konsentrasi di bidang manajemen kepemimpinan waktu itu. Itulah kenapa titelnya MSI, artinya masih seperti itu. Ada yang bilang juga Bu, master segala ilmu, tapi yang benar adalah Magister of Science dan saya konsentrasinya di bidang 4 hal, yaitu leadership, entrepreneur, community, dan creativity. Alhamdulillah. CPT itu artinya Certified Professional Trainer yang alhamdulillah dari 2016 banyak sekolah, banyak guru-guru tadi itu undang saya ke sekolahnya agar guru-guru bagaimana caranya ngajar, mentransformasikan nilai pendidikan. Tapi karena kita orang Bugis masih malu kalau ada kita mau sampaikan ke orang, tidak ada yang buta. Akhirnya saya tahan-tahan nanti 2019 akhir sampai 2020 awal saya ke Jakarta pergi sekolah. Ambil itu Certified Professional Trainer supaya ada lisensinya dan konsentrasinya di cuma 3 bidang, public speaking, motivation, dan juga content creator. Alhamdulillah. Jadi pekerjaannya cuma 3 kakak-kakak sekalian, content creator, public speaker, dan juga creative trainer. Sebentar kita bahas apa itu creative trainer karena kita akan banyak bicara soal itu. Lanjut, saya senang sekali berinteraksi di media sosial. Ini Instagram saya, mungkin salam kenal yang belum kita saling berinteraksi. Ini namanya @Rizal System. Nah, saya pernah kerja di TV, ya, sama dengan Pak Ketua punya TV di Selayar luar biasa. Saya pernah kerja di TV karena dari semester 3 saya punya orang tua itu sudah tidak mampu biayai. Bukan sebenarnya tidak mampu, tapi tidak mau lagi membiayai. Karena saya anak satu-satunya yang notabene mau tidak mau, walaupun saya kurus tapi bahunya sangat besar. Iya, bahunya sangat besar, banyak sekali kita banyak sekali coba. Dan mau tidak mau adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu sekalian, saya harus melakukan lebih dibanding orang lain. Saya sadar bukan ke anaknya siapa-siapa, bukan ke keturunannya siapa-siapa. Saya cuma anak kampung, anak desa yang coba mau berpikir besar dibanding anak-anak usia waktu itu. Dari mau tidak mau, saya kuliah sambil kerja. Nah, kerjanya di TV. Kenapa di TV? Karena berhubungan dengan kreativitas. Saya senang dengan kreativitas, saya senang berpikir hal-hal yang menantang. Karena kreativitas itu adalah orang-orang yang suka kreatif itu pasti suka tantangan. Kalau orang tidak suka tantangan, pasti memang masuk ke wilayah-wilayah kreativitas. Alhamdulillah. Makanya tidak semua di TV saya bisa ungkapkan. Saya bikin di YouTube. Alhamdulillah. Di awal-awal agak susah, tetapi kadarullah, berkat niat, berkat kegigihan, berkat take action more, alhamdulillah,
sekarang kurang lebih sudah 250.000 subscriber dan sudah punya penghasilan dari sini. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, coba angkat tangan yang punya TikTok. Oke. Tepuk tangan yang tidak punya TikTok. Banyak yang tidak punya TikTok. Masya Allah ya. Mungkin ya, generasi aku mungkin di sini yang tadi tidak tahu, bukan generasi yang kamu nyanyi. Kamu bertanya nanya. Kayaknya bukan generasi ini atau mungkin yang tepuk tangan tadi tidak suka selebel ya. Itu begitu ya. Kakak-kakak sekalian, saya juga TikTokers. Alhamdulillah saya download TikTok 1 Januari 2021 gara-gara ada anak sekolah dari SMA yang ada di Kabupaten Bandung tegur saya. Kak Rijal, kenapa gini? Pelan-pelan begini. Di mana TikTok kakak? Kenapa? Banyak konten tadi upload yang dari Instagram, dari YouTube diupload di TikTok, kan bukan kita yang upload. Saya bilang tidak apa-apa Ji, karena aku baik yang diupload dan tidak bisa begitu Kak. Karena kalau bukan kita kan nanti orang kiranya akun kita itu. Nanti dari akun itu mungkin bisa terjadi penipuan, bisa terjadi macam-macam. Saya bilang minta maaf Kak, saya ini laki-laki normal. Laki-laki normal. Kalau saya buka TikTok itu adrenalin laki-laki saya itu berguncang. Baru buka TikTok langsung saya tidak mau gak ada terlalu banyak di satu nanti kalau saya nonton di TikTok. Ternyata teguran anak SMA itu menyadarkan saya bahwa Rijal terlalu dekat mainmu, kurang jauh mainmu jauh. Ternyata di TikTok banyak sekali yang mengedukasi, banyak sekali yang menginspirasi di tengah-tengah padatnya konten-konten hiburan. Akhirnya saya putuskan 1 Januari 2021 saya download TikTok. Waktu itu 7 konten terbaik di Instagram saya upload ulang di TikTok. Yang viralnya di Indonesia, bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Sulsel. Alhamdulillah dari Januari, Februari, dan Maret saya upload ulang 7 konten terbaik itu. Alhamdulillah tidak ada yang nonton. Alhamdulillah tidak ada yang nonton. Saya bilang apa masalahnya? Ini apa masalahnya? Setelah itu saya riset. Oh ternyata memang dari 3 bulan itu Rijal Jamal bodoh, batu-batu, dan buntu, beleng-beleng. Apa itu deh? Tidak belajar Kak. Saya anggap TikTok sama dengan Facebook, saya anggap TikTok sama dengan YouTube, sama dengan Instagram. Ini sih bicara fondasi-fondasi channel dulu kakak, karena kita bicara digital nanti ke depan. Akhirnya saya riset. Saya 5 hari saya tuangkan waktuku hanya untuk belajar TikTok. Alhamdulillah, apa yang terjadi? Awalnya followers dari 29 orang, itu pun 10 orang saya punya anggota, bukan dengan teman-teman itu lagi diancam lagi, tidak mau follow katanya. Kira-kira begitu. Sama kedua tadi teman-teman 29 orang, followers penontonnya paling tinggi hanya 49 views setiap konten. Kadarullah, saya punya keresahan sama perempuan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Ketemu saya 21 April, hari Kartini, hari lebaran perempuan. Saya bikin konten selama 1 menit, nanti kalau ada waktu boleh kita nonton. Alhamdulillah, saya upload jam 1 siang, saya lihat lagi jam 10 pagi besoknya, dari 29 followers menjadi 101.000 followers. Dari 49 penonton menjadi 1.500.000 penonton. Luar biasa. Kalau kita mau riset, mau belajar, peka dengan keadaan dan memang punya kekuatan dan niat yang besar di situ, alhamdulillah. Dan tidak perlu saya goyang-goyang, tidak perlu saya selebel, tidak perlu tidak perlu. Alhamdulillah saya bisa juga tembus gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum saya lanjut, kalau biasanya Pak Dewan di kantor DPR ada namanya tata tertib, kepada ini tatib persidangan ya, ada tata tertib lah. Sama, sebelum kita mulai kita tata tertib dulu, bikin aturan main dulu supaya nanti kita sama-sama kehadiran saya di Selayar betul-betul bisa membawa berkah, membawa manfaat, dan kehadirannya adik-adik di sini juga, kakak-kakak, bapak ibu semuanya bisa juga bermanfaat. Nah, ada aturan, ada beberapa aturan yang harus kita sepakati ya. Oke, apa ya kita bikin aturan ya? Oke, yang pertama adalah apa yang pertama? Gembira. Selama acara berlangsung ini workshop digital entrepreneur kita harus merasa gembira. Masih ada di belakang gembira mulutnya tapi bukannya gembira. Dari jam 9 Anda datang. Kalau kita bilang gembira, ekspresi kita juga harus gembira. Oke? Kita harus merasa gembira. Oke? Kita ulang coba. Kita harus merasa apa? Gembira. Betul itu. Kenapa kita harus gembira? Karena manusia memiliki 2 belah otak, otak kiri dan otak
saya diajak sama Pak Ketua itu makan nasi santan, ikan bakar, coba-coba ini, kacang, saya langsung mau bikin usaha nasi santan nanti di Makassar, khusus orang-orang Selayar yang ada di Makassar. Nah, kenapa kita harus gembira? Karena manusia memiliki dua belah otak, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri fungsinya adalah angka, logika, statistik, hitung-hitungan. Jadi yang suka hitung-hitung uang, otak kiri depan di situ. Nah, otak kiri itu, pokoknya mata duitan, nah ini otak kiri. Otak kanan fungsinya kreativitas, imajinasi, seni, bahasa, itu otak kanan. Nah, rata-rata orang yang sukses adalah karena sebelum memulai sesuatu, aktifkan dulu otak kanannya. Dengan merasa apa? Gembira, bahagia. Oleh karena itu syarat yang pertama kita harus merasa apa? Gembira. Oke, syarat yang kedua partisipatif. Syarat yang kedua apa? Partisipatif. Kenapa kita harus partisipatif? Hasil penelitian pembicara dunia, apabila terjadi ruangan seperti ini, apabila peserta hanya mencatat dan mendengar, maka maksimal dia hanya akan mendapatkan materi 20% dari yang disampaikan. Apabila peserta mencatat, mendengar, dan hanya melihat slide, maka maksimal dia hanya akan mendapatkan 30% dari materi yang disampaikan. Tetapi apabila peserta mencatat, mendengar, melihat slide, dan terjadi interaksi dengan narasumber, maka minimal paling sedikit akan mendapatkan 50% dari materi yang disampaikan. Oleh karena itu syarat yang kedua adalah partisipatif. Yang terakhir, apa yang terakhir? Responsif. Kenapa kita harus responsif? Saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam dari Makassar ke Bira Bulukumba. Harus menempuh perjalanan laut 2 jam untuk datang ke Selayar. Tiba lagi di pelabuhan, pelabuhan apa namanya? Pamatata. Itu kurang lebih 1 jaman untuk sampai di Benteng, ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya datang di sini menginvestasikan waktuku, mengorbankan pekerjaan yang ada di Makassar. Moga ketemu sama kita semua. Kakak-kakak, bapak ibu juga semua datang di ruang pola ini. Pasti kita investasikan waktu kita untuk ini. Kita korbankan pekerjaan, kita korbankan kesenangan. Mungkin masih ada yang membaring-baring dan rebahan, tapi kita korbankan semua itu supaya apa? Datang di tempat ini. Tapi masalahnya, kalau kita tidak saling merespon satu sama lain selama acara, maka siapa yang rugi? Kita semua. Oleh karena itu syarat yang ketiga apa? Nanti kalau saya bilang tepuk tangan, ya. Mana suaranya? Bersuara. Angkat kaki, pulang semua. Ya. Belum. Oke, oleh karena itu yang pertama adalah dan yang ketiga ada deh. Ini perjalanan singkat saya. Saya berawal dari pekerja komunitas, anak komunitas. Seandainya itu KTP bisa dikasih pekerjaan, maka pekerjaan saya adalah pekerja komunitas. Saya berawal dari komunitas pantun. Alhamdulillah saya orang teater, bikin teater namanya Ambo Indo. Dari teater kesenian inilah saya bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, bertemu dengan Ilham Arif Sirajudin, saya bertemu dengan beberapa bupati, kolega-kolega, dan saya main teaternya di elit-elit, di pejabat-pejabat. Karena kenapa? Saya suka mengkritik, tapi ada nilai hiburannya. Saya bermain teater, jadi MC, belajar jadi MC, belajar jadi moderator, belajar menjadi seorang yang ingin tumbuh percaya diri, berawal dari situ. Setelah itu alhamdulillah gara-gara pantun saya ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah. Ketika pertama kali Pak Jokowi datang, alhamdulillah dibuat di berita, di harian berita Kota Makassar. Gara-gara kreativitas saya gabungkan kesenian, gabungkan kebudayaan, alhamdulillah mengantarkan saya ketemu dengan Pak Jokowi waktu itu. Saya kuliahnya di Unhas, Fakultas Ilmu Budaya. Nanti adik-adik yang anak SMA, kalau mau kuliah nanti ke depan mau masuk Unhas, jangan lupa kontak-kontak saya lewat Instagram, mungkin minta motivasi, mungkin minta tips, jurusan apa yang bagus dan sebagainya. Sekarang tidak perlu sebenarnya Anda mau Unhas, Anda mau kampus lain, mau merah, mau biru, mau kuning, alma maternya tidak ada masalah. Karena yang menentukan hari ini bukan kampus, tapi menentukan dari diri kita sendiri supaya kita bisa sesuai apa yang kita harapkan. Terus saya punya namanya komunitas, namanya FKP, Forum Kreativitas Pemuda Sulsel, mengajak anak-anak muda yang mau berpikir kreatif tapi tidak ada temannya. Saya temani, kira-kira begitu.
namanya di situ. Kita bikin kegiatan yang selama 4 tahun terakhir kami konsisten bikin Pekan Raya Pemuda Sulsel. Terakhir tuan rumah kemarin di Kabupaten Pinrang. Mudah-mudahan besok ada rezeki, saya bisa datang lagi singgah menginjak karena doa Kepulauan Selayar. Kalau kita bikin festival, bagaimana semua anak muda 23 kabupaten datang di tanah ini. Mudah-mudahan amin. Lanjut. Oke, 2019 mungkin bertanya nih, Kak, apa kita jadi konten kreator? Bagaimana pertama kita mulai? Saya pertama mulai 2019. Kenapa terlalu lama, Kak? Karena saya tidak ingin memulai sesuatu kalau belum cukup ilmunya. Itu prinsip saya. Tidak mau punya sesuatu, tidak mau melangkah kalau tak ada ilmunya. Hari ini ada seratusan pasang mata di ruangan ini yang coba untuk menyerap ilmu, yang menyerap pengetahuan. Bukan Rizal yang paling hebat, bukan Rizal yang paling jago. Selain karena Allah mudahkan saya menyerap ilmunya, yang paling penting karena kemauan terbesar datang di sini. Itu yang paling penting. 2019 baru beranikan diri. Jenis konten saya ya tidak seperti Ji yang Atta Halilintar, tidak seperti Ji Bayi Wow tadi. Ya, alhamdulillah. Akhirnya 2020 mendapatkan silver play button. Alhamdulillah mencapai 100.000 subscribers. Alhamdulillah. Saya merasakan keuntungan dari YouTube itu ketika 2.000 subscribers sudah dapat. Ternyata ada uangnya, jadi enak. Alhamdulillah waktu itu dapat penghasilan dari YouTube Pak Ketua. Lama-lama alhamdulillah konsisten sampai hari ini. Lanjut. Dan saya telah banyak berkolaborasi dengan kepala daerah. Sayangnya Pak Bupati dan Wakil Bupati Selayar lagi tidak ada di tempat. Padahal pengen sekali saya berkolaborasi dengan beliau. Ini beberapa bupati yang kami sudah ada kerjasama. Parepare, Goa, Pak Loko, Maros, Pantai, macam-macam. Ada tokoh-tokoh dan politisi. Ini tadi yang disinggung oleh kakak moderator. Tiba-tiba nobody knows. Tidak ada yang sangka. Tiba-tiba saya dapat WA dan dapat telepon dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, katanya ada undangan saya ke Jakarta untuk diberikan penghargaan. Kenapa? Karena beberapa konten yang saya bikin berhubungan dengan hukum dan HAM, padahal saya bukan orang hukum. Tetapi karena alhamdulillah saya punya kemampuan public speaking yang cukup untuk kemudian mendeliver nilai-nilai hukum itu. Alhamdulillah saya diberikan langsung oleh Pak Menteri Yasona Lawli, ada 7 orang diberikan penghargaan dan 1 di konten kreator di situ. Siapa itu yang sedang berbicara di depan? Supaya percaya kita tidak kritikan akan lain, coba kita lihat video ini. Siapa tahu kita akan kembali itu. Coba. Saya oleh Rizal Jamal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Itu. Dikasih penghargaan Pak Putri bilang, aku dulu. Setelah foto dibaca nama ketua baik, kamu yang YouTuber ya? Iya, Pak, saya di Makassar. Kira-kira kita alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita sudah siap ini bicara digital entrepreneur, sudah siap? Siap. Baik, kita kalau begitu saatnya kita mulai. Ayo. Baik, kakak-kakak sekalian, kita bicara tentang digital entrepreneur. Tapi saya mendengar dulu suaranya. Boleh semua berdiri dulu? Boleh kita semua berdiri dulu, kakak-kakak sekalian? Boleh kita ikuti kata-kata saya? Hari ini! Belum kedengaran! Hari ini! Saya datang!
Sekarang adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu, tabe kesenta, tompo, tabe maraja. Sekarang ada namanya era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Era yang dimana banyak digantikan. Contoh, dulu kalau kita mau membayar masih pakai uang cash. Dulu. Sekarang hampir uang cash mulai pelan-pelan hilang. Terakhir kemarin rilis Gubernur Bank Indonesia bahwa akan ada uang digital yang akan rilis tahun depan. Bayangkan ini. Dulu saya masih ingat ketika di Makassar mau pertama kali orang masuk bandara dibuka tali pinggang, dibuka jam tangan, dibuka topi, dibuka jaket untuk sebelum masuk orang bandara. Apa yang terjadi? Anak Makassar tidak terbiasa dengan begitu. Kenapa terlalu ribet ini? Kita harus buka lagi ini apa segala macam-macam. Tiba-tiba fenomena kedua. Waktu jalan tol di Makassar, orang biasa bayar tol pakai uang. Tiba-tiba berubah di menggunakan kartu yang namanya e-tol atau e-money. Tidak perlu lagi. Bahkan ke depan nanti di BD, mobil tinggal lewat saja. Nanti di screen, di monitor pakai kamera plat mobilnya. Langsung terbayar sendiri, jadi lewat mobil langsung habis saldonya. Begitu kan dengan tetapi begitu, itu namanya era 5.0. Pakai yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bayangkan gitu. Waktu itu karena saya orang Bode, banyak sekali temanku supir Panther, supir Avanza itu kemudian protes. Bahkan banyak terjadi penumpukan mobil di tol. Karena kenapa? Tidak tahu bahwa sekarang bayar tol itu orang pakai kartu, bukan pakai uang. Protes segala macam. Apa yang saya mau bilang? Bahwa ternyata perubahan memang pertama harus dipaksakan. Tidak ada perubahan kalau tidak dipaksa diri kita. Kalau saya tidak paksa diriku, tidak bisa katakan kesalahan. Tidak mungkin saya jadi konten kreator. Tidak mungkin saya bisa diundang kalau tidak saya paksa diriku. Orang tidur, saya lagi belajar. Orang belajar, saya pergi bermain, menikmati. Begitu cara-cara kerja kita. Karena untuk menghadapi yang namanya era disrupsi, era yang banyak nanti digantikan ini. Bahkan di Jepang sudah yang terjadi namanya manusia hampir tidak ada gunanya. Karena yang menjalankan semua sistem adalah robot. Era disrupsi. Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri era disrupsi kerja? Satu, digital. Yang satu adalah digital. Apa itu? Semua sistem terkoneksi dengan digitalisasi. Hari ini mungkin tidak ada lagi yang tidak punya handphone. Hampir semua kita mungkin punya media sosial. Hampir kita punya WA. Sekarang yang namanya sistem digital. Nah, gara-gara sudah pindah sistem ini dari konvensional ke digital, maka semuanya orang akan berubah kebiasaannya, berubah habitnya, ya kan, berubah cara menulisnya gara-gara ada era digital. Tetapi salah satu dan yang paling penting adalah ciri-ciri siapa penggunanya ini kan digital, siapa penggunanya digital? Penggunanya digital adalah ini. Kebanyakan adalah milenial. Itu kenapa Pak Ketua undang ke sini, ya, karena berbicara tentang milenial bukan hanya berbicara tentang usia, tapi berbicara tentang mindset, bicara tentang pikiran. Oleh karena itu, semua yang hadir di sini adalah pelaku utama digital. Pertanyaannya, kita mau sebagai pemain atau sebagai penonton? Pemain, kita butuh sebagai pemain. Sekarang kita lihat lagi, pakar dunia mengatakan 2030 nanti semua serba digital di dunia. Tidak ada lagi serba manual. Tapi alhamdulillah datang teman tak bernama Corona. Yang sangat gagah dan cantik. Datang yang namanya pandemi, berubah semua kebiasaan. Dulu orang belajar itu menggunakan tatap muka dulu. Sekarang ada yang dikenal dengan istilah Zoom meeting. Hampir semua mungkin di mahasiswa ada aplikasi Zoom-nya. Ada dulu seminar menjadi webinar, ya kan? Sekarang banyak orang yang menjadi generasi Zoominar, generasi Zoom. Cukup 3 hal ini, era disrupsi. Digital, milenial, pandemi, merubah tatanan hidup. Betapa luar biasanya. Sekarang muncul pertanyaan, Karejal, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain. Ketika banyak pandemi, banyak usaha gulung tikar. Tetapi ternyata di Makassar banyak anak-anak kita launching cafe, launching startup, launching usaha A, launching usaha B. Termasuk saya, gara-gara pandemi saya bikin konten bernama podcast. Alhamdulillah, sekarang bukan lagi yang saya besarkan podcast itu,
tapi podcast sendiri yang besarkan saya, dan alhamdulillah ada penghasilan, ada nilai ekonomi dari situ. Artinya apa? Semua tadi ini didikan yang namanya kreativitas dan bisa bernilai ekonomi. Selanjutnya, nah, oleh karena itu satu-satunya cara untuk bertahan dengan era disrupsi agar kita mampu survive adalah, boleh dibaca? Entrepreneur. Adik-adik ini dari SMA mana? Entrepreneur artinya apa? Wirausahawan, betul sekali. Entrepreneur ini banyak jenisnya. Kalau kita baca ini, pertama ciri-cirinya orang yang jeli dalam membuat produk baru. Ciri yang kedua mencari peluang, mengatur keuangan. Yang ketiga seorang yang jeli dan biasa. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan dari karakter orang ini, entrepreneur ini punya sesuatu daya jual dibanding manusia lainnya. Ah, sekarang pertanyaannya, adik-adik sekalian, kalau sekarang ada yang menjadi entrepreneur, misalnya ada beberapa produk UMKM di sini, masya Allah, sebentar habis acara kalau ada waktu ketentuan kita datangi dan kalau bisa kita beli, ya, supaya memberdayakan teman-teman pelaku UMKM. Kualitas apa yang dimiliki oleh wirausahawan yang menjadikan mereka berhasil? Ternyata bukan faktor uang. Apa itu? Ternyata mereka tidak melakukan untuk uang, mereka memiliki passion. Apa? Passion. Bukan fashionnya, bukan pakaiannya. Ya, ada teman bilang, saya memiliki fashion untuk maju, maju. Pakaian apa dia pakai untuk maju? Ya, tapi passion, ya, passion. Apa itu passion kan? Nanti kita jelaskan secara detail. Ternyata begitu, rata-rata orang yang berwirausaha sukses karena bukan hanya semata-mata mencari uang, tetapi yang lebih daripada itu adalah memiliki passion dalam dirinya. Lanjut. Passion adalah bahan bakar. Percuma kita punya motor besar, motor NMAX, motor X-Max, motor besar, kalau tidak ada bensinnya, tidak ada pertalite-nya, maka tidak bisa jalan. Nah, sama dengan sesuatu, biar ada ide, tapi kalau tidak punya passion di situ tidak bisa, karena passion adalah bahan bakar. Kenapa kalau kita jalankan passion, tak ada sesuatu kepuasan yang bisa kita hasilkan, dan itu ciri entrepreneur. Lanjut. Nah, ini yang saya mau sampaikan paling penting. Rata-rata saya diundang berbagai forum, pertama karena ingin membuka mindset, karena banyak orang pemikirannya agak keliru, bukan salah, tapi keliru, belum pernah tahu. Pertama, kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur, yang saya lakukan adalah pertama saya yakin dulu. Jangan pernah melakukan sesuatu kalau kau tidak yakin. Keyakinanlah yang akan merubah segalanya. Masih ingat cerita tadi? Ketika 2013 saya dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan untuk menjadi dosen. Bahkan saya kuliah, baru 2 minggu kuliah langsung masuk transfer 8 juta. 8 juta itu mau dipakai untuk beli buku. Saya bilang, ibu, aku mau dibeli 8 juta. Waktu itu saya sekolah, saya kuliah sudah dibiayai negara. Karena peraturannya adalah setelah selesai kuliah wajib mengabdi dan wajib ikuti aturan pemerintah di mana pemerintah menempatkan Rijal kalau sudah sekolah kemarin tuh pergi ke mengajar di Kalimantan, pergi ke mengajar di Pulau Selayar. Nah, itu harus siap. Tapi apa yang terjadi kakak-kakak, bapak ibu sekalian, passion saya berubah. Saya tidak yakin bisa sukses di bidang pendidikan. Saya kayaknya bisa sukses di bidang entrepreneur, terutama di bidang kreatifpreneur. Kreativitas, modalnya kreativitas menjadi seorang pengusaha. Akhirnya apa? Keyakinan. Kak, bagaimana caranya kita tahu itu? Yakin, berawal dari ide. Ada ide tak? Manusia yang membedakan dengan yang lain karena punya ide, gagasan, berpikir maju. Itu yang kita harus lakukan. Yang kedua, didekatkan melalui hati. Dan yang terakhir, dieksekusi. Itu adalah bagian daripada keyakinan. Ada kata-kata yang begini. Tapi, mau ada mic-nya? Ada mic? Boleh. Boleh saya minta satu orang di sini, satu orang di sini, satu orang di sini, satu orang di sini. Sebutkan ke alasan tak kenapa kita mau jadi entrepreneur. Coba di sini dulu. Sampai berani sini. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, silakan. Boleh dibantu mic-nya atau kakak? Oke. Kira-kira apa alasan tak mungkin jadi pengusaha? Mungkin apa? Jawab saja sesingkat mungkin. Atau mungkin alasan orang lain yang kita pakai tak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Kauli Rahman. Saya dari SMA Negeri 1 Selayar. Wah, SMA Negeri 1 Selayar. Oke. Baca nih. Ya. Alasan saya kenapa
bisa bekerja, bukan hanya bekerja keras tapi bisa bekerja cerdas, di mana kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk memulai usaha-usaha tanpa mempengaruhi atau memengaruhi sekolah atau kegiatan sehari-hari kita. Baik, luar biasa tepuk tangan dari SMA Negeri Selayar. Dan di sini siapa yang mewakili di kelompok ini? Siapa yang mewakili? Kenapa saya menjadi entrepreneur? Apa kata dulu ibu jadi usaha? Satu orang di sini. Ibu-ibu, jilbab hijau. Jilbab hijau. Oke, ada suami HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi jawaban kenapa saya mau menjadi seorang entrepreneur, karena saya ingin menjadi bos di usaha saya sendiri. Luar biasa menjadi bos. Tidak ingin banyak diatur oleh orang lain, tapi saya yang mengatur usaha saya sendiri. Saya mau mengelola keuangan sendiri dan sebisa mungkin dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain. Nice. Saya owner Kapten Sweet. Kapten Sweet Kapten Sweet. Wih, luar biasa. Aneka kue brownies. Pakai dua, berikan nanti kuenya. Kita bangga, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus luar biasa. Kenapa saya mau jadi entrepreneur? Kira-kira ini alasan tersebut. Satu, karena merasa bisa kakak jadi pengusaha. Kedua, supaya sukses kakak. Ketiga, supaya kaya, banyak waktu kak. Pertama, saya mau jadi pengusaha karena ada sudah kesempatan di pasaran. Alasan yang kelima kak, bukan mau bikin bayar cicilan. Ada perlu bayar. Terus yang keenam, bisa kak hasilkan banyak uang kalau saya jadi pengusaha. Terakhir, bisa kak jadi bos. Kira-kira begitu ya. Itulah kira-kira alasan sederhana. Tapi muncul pertanyaan yang warna kuning. Apakah itu semua didasari keyakinan? Itu yang menjadi tanda tanya kita hari ini teman-teman. Ada orang bikin usaha, wih, ketika launching, meriah. 3 bulan kemudian, wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup. Apakah itu didasari keyakinan? Apa keyakinan kita sehingga kita menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur? Sebentar kita bicara digital, gampang kalau kita bicara digital. Pondasi itu dulu, mindset kita dari sekalian. Apa yang melatar belakang jika kita yakin mau menjadi entrepreneur? Itulah kenapa kita belajar dari orang Jepang, namanya prinsip Ikigai. Ada 4 hal. Ada berapa hal? 4. Pertama, lakukan sesuatu yang kamu sukai. Yang kamu cintai, itulah yang namanya passion. Yang kedua, lakukan yang kamu kuasai, itu yang namanya profession. Tadi yang pertama, lakukan yang kamu sukai, namanya passion. Lakukan yang kamu kuasai, betul-betul kamu betul-betul kuasai. Kayak tadi 8 tahun ini, betul-betul dia kuasai. Ahli mengungkap di Selayar misalnya. Yang ketiga, setelah passion dan profession, lakukan sesuatu yang kira-kira punya nilai sehingga kamu bisa dibayar. Apa itu namanya? Namanya adalah vocation. Passion, profession, vocation. Apa yang membuat kita dibayar? Dan yang terakhir, setelah kita lakukan dengan passion, kita lakukan dengan profession, kita kuasai itu. Yang ketiga adalah kita mendapatkan nilai ekonomi, ada hasilnya karena kita membuat sesuatu nilai yang ada nilainya, namanya vocation. Dan yang terakhir adalah lihat apa yang dunia butuhkan, yang namanya mission. Passion, profession, vocation, dan mission. Saya jelaskan satu-satu. Passion, kita lakukan sesuatu karena kita senang. Bukan bertanya, siapa yang bisa jawab ini? Saya kasih 50.000. Mana uang 50.000? Ini bukan uangnya Pak Ketua ya, uang sendiri. Oke, mana uang 50.000 dulu? 50.000. Siapa yang uang 50.000? Yang angkat tangan, yang langsung bisa jawab. Apa beda? Mana uang 50.000-nya dulu? Nah, biasanya orang dipancing 50.000 atau 100. Materi saya sudah materi. Kita berusaha
bisa bantu saya jawab apa bedanya passion sama hobi? Saya. Kasih biru mata anak. Boleh bantu kakak ya? Siapa nama Anda? Perkenalkan, nama saya Aspira Safira. Biasa dipanggil? Vira. Vira, oke. Apa bedanya passion sama hobi? Kalau passion sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, kalau hobi sesuatu yang dilakukan dalam waktu luang atau hanya kesukaan yang biasanya tidak kayak kalau passion dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi masa depan cita-cita. Kalau hobi sesuatu yang dilakukan karena suka saja. Contohnya? Contoh. Aduh, Coba contohnya kira-kira apa contohnya? Contoh passion seperti orang yang awalnya suka membaca buku kemudian menciptakan buku. Kalau hobi kayak orang yang hanya suka membaca saja, tapi tidak menekuni seperti ingin menciptakan sesuatu. Boleh lah ya? Masuk ya kira-kira nih? Oke nih? Masuk ya nih? Kasih begini lagi. Oke lah. Boleh lah satu alasannya. Nih, biru gitu dong. Oke, santai ya. Kita workshop, biasanya workshop itu kaku. Kita santai saja, ketawa-ketawa. Dek, contoh passion. Oh, jadi boleh nggak mau situ. Waktu aku nih, bagus itu. Oke, tenang deh. Saya masih ada buang-buang yang lain ya, tenang. Oke, fokus dulu. Ada sekalian, passion dan hobi contohnya. Kalau passion itu, anggaplah kita ambil contoh menyanyi. Siapa yang suka menyanyi? Mungkin banyak suka menyanyi ya. Dia suka menyanyi. Oh, betul memang menyanyi adalah passionnya, maka dia akan pergi les vokal, pergi latihan. Itu karena passionnya menyanyi. Tapi kalau orang yang tidak punya passion, pergi karaoke deh karena lagi stres kan. Ya kan? Pergi karaoke menyanyi, ada waktu luang menyanyi deh. Tapi bagus suaranya. Tapi dia tidak ikut les vokal, dia tidak latihan, dia tidak cari guru musik. Berarti bukan passion, itu cuma hobinya. Tahu kan bedanya passion sama hobi kan tahu? Oke, luar biasa. Woi, perhatikan Pak. Jadi passion dan hobi di situ bedanya kakak. Lakukan sesuatu yang kita suka. Yang kedua, lakukan yang kita kuasai. Pastikan ketika Anda suka menyanyi, pastikan Anda betul-betul memiliki ciri menyanyi yang bisa yang betul-betul kamu kuasai. Oh, saya bisa head voice dalam menyanyi, saya bisa seriosa dalam menyanyi. Lakukan dengan baik. Contoh saya, passion saya dalam pantun, berpantun, maka saya lakukan betul-betul dengan saya harus kuasai. Makanya kalau teman-teman cari di Google tukang pantun di Makassar atau pemantun di Sulawesi Selatan, maka kira-kira halaman pertama Google akan merekomendasikan kerjaan. Itu passion. Pastikan yang jago betul-betul pantun di Sulsel minimal kerja. Makanya saya belajar. Alhamdulillah 2016 saya wakili Indonesia dalam ajang International Pantun Festival di Kuala Lumpur, Malaysia. Karena itu proses betul. Dan doakan 2023 saya launching buku saya. Amin. Itu karena passion kata-kata. Dan itu karena kita kuasai betul profession. Nah, munculan ketiga, apa itu vocation? Cari sesuatu supaya kita bisa dinilai dengan bayaran yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Minta maaf kak, saya kasih contoh tapi jangan tersinggung. Apa bedanya tukang batu sama manajer? Tapi tukang batu, mohon maaf tapi ini hanya contoh saja. Jam 8 pagi dia bekerja, mungkin selesai jam 3 sore atau jam 4 sore. Mungkin dibayar mungkin 100.000 per hari, anggaplah. Manajer hanya duduk-duduk, enak kursinya, ada AC-nya, main laptop, sekali-sekali buka sosmed, dibayar 20 juta per bulan. Pertanyaanku, mana bedanya? Bedanya adalah karena si manajer punya vocation, ada nilai sesuatu yang dia punya
dia bisa dibayar seperti itu. Sedangkan tukang batu hanya mengandalkan tenaga dan fisik, sehingga dia dibayar seperti itu. Yang saya mau sampaikan adalah, kalau kita punya nilai sesuatu yang bisa kemudian mengangkat kita punya yang kita miliki, atau skill yang kita miliki, keterampilan kita miliki, kompetensi, maka itulah yang mendatangkan yang namanya vocation. Ada saya tanya lagi, ada yang tahu kira-kira berapa isi rekening itu? Ada setengah mati pasti menebak. Tapi ketika saya tanya, mohon maaf, kira-kira berapa isi rekeningnya kalau orang PNS? Hampir bisa kita tahu, betul? Kalau betul-betul hasilnya dari situ. Nah, itulah yang saya maksud Bapak Ibu tadi, kita orang. Itulah yang saya maksud vocation. Kita menjadi entrepreneur dan dagang, tahu berapa kita punya isi dompet. Alhamdulillah saja kita memberi cukup, bukan lebih ya, cukup. Nah, ini yang saya maksud. Keluar dari ruangan ini, Anda sudah memiliki passionnya apa? Profession yang kita betul-betul kuasai. Menjadi pelaku UMKM di bidang keripik pisang, betul-betul kau kuasai, punya ciri, punya karakter di situ. Dan yang terakhir, mission. Apa yang dunia butuhkan? Banyak orang ada uangnya, kata-kata sekalian. Tapi mohon maaf, ada orang kesusahan tidak ada bantu. Pertanyaan itu, apa keyakinanmu menjadi seorang pengusaha? Itu yang dibilang namanya mission. Lihat apa yang dunia lagi butuhkan. Dunia membutuhkan keahlian untuk membantu banyak orang. Itulah yang dibilang mission. Makanya orang Jepang terkenal dengan orang yang sangat etos kerja dan tinggi. Ada orang pulang jam 5 sore di Jepang diketahui dan dibully karena kenapa? Tidak ada kerja. Bahkan banyak orang meninggal gara-gara kelebihan kerja di Jepang. Terjadi pikir itunya, semangatnya, etosnya yang kita lihat. Karena entrepreneur bukan digerakkan oleh keuntungan, tapi entrepreneur itu digerakkan oleh tujuan. Oke? Boleh sama-sama kita baca? Entrepreneur bukan digerakkan oleh keuntungan, tapi tujuan. Tujuanmu apa jadi pengusaha? Kak, bukan jadi pengusaha supaya membantu orang, kasih kerja orang. Kesuksesan bukan untuk Rijal, tapi kesuksesan untuk orang banyak. Itu tujuan. Keuntungan ku ikuti. Alhamdulillah, saya menjadi seorang kreatif trainer. Saya punya kru kurang lebih 9 orang. Saya wajibkan satu kru, satu bisnis. Selama kemudian usaha di bawah 10 juta modalnya saya biayai. Tapi kalau di atas 10 juta, kita ajak kolaborasi orang lain. Kira-kira sederhananya begitu. Kenapa kita tidak cari keuntungan? Kita apa tujuan kita berwirausaha? Di situ kita cari. Nah, nanti teman-teman nanti boleh sharing lah di sesi tanya jawab. Lanjut. Memiliki visi yang jelas. Dan kita dulu visita. Dream. Apa mimpi kita sebenarnya? Teman-teman sekalian, ada orang memiliki kemampuan tapi tidak ada visinya, maka tidak akan pernah bertahan lama. Kedua, passion adalah bahan bakar, tadi sudah saya sampaikan. 3, Paul Arden, dia pernah mengatakan, it's not how good you are, but it's how good you want to be. Bukan bagaimana kamu bagus sekali ini, tapi bagaimana cara bagus untuk menjadi ke sana. Pikirkan dari sekarang 5 tahun mau jadi apa, pikirkan dari sekarang 10 tahun mau jadi apa, 15 tahun mau berkontribusi apa untuk Selayar, mau bikin apa untuk Sulawesi Selatan. That's I mean, is how good you want to be. Itu kira-kira sederhananya baca. Lanjut, perspektif menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita tanya Rijal Jamal, mungkin berbeda dengan kata Aksa atau kata dua. Saya itu bikin usaha yang bisa menyelesaikan masalahnya orang. Contoh, banyak orang membutuhkan konten. Saya bikinlah usaha di bidang konten karena banyak yang membutuhkan supaya selesai masalahnya. Kita ambil contoh, ada tahu Nadiem Makarim, ya, Mas Menteri Pendidikan. Dia bikin bisnis dengan menggunakan perspektif menyelesaikan masalah. Mau udah bantu tukang Gojek. Bayangkan ini Nadiem CEO Gojek, tapi tidak punya motor, tidak ada motornya, tidak ada Gojeknya dan tidak ada kantornya. Ya kan? Tapi alhamdulillah dia bisa menghidupkan Indonesia ini menjadi go green. Hampir semua di Jakarta itu go green, warna hijau semua. Karena banyak Gojek. Itulah yang saya bilang perspektif menyelesaikan masalah. Jadi kalau bikin bisnis sekarang, selesaikan di masalahnya orang. Apa kira-kira ini bisnis itu mampu nggak menyelesaikan masalah? Kira-kira sederhananya gitu. Lanjut, pola pikir inovatif dan juga pola pikir kreatif. Saya mau kasih lagi 50.000. Ada yang bisa bedakan pola pikir kreatif sama pola pikir inovatif? Mulai ada kesusahan di sini. 50.000-nya tak gaji kayak gini. Oke, ada yang di belakang, masya Allah. Oke, boleh maju ke depan kakak. Apa bedanya kreatif dan inovatif?
Wah, nggak bisa selayar ini kan. Animonya tinggi sekali. Boleh dibantu mic-nya pakai target ya. Ayo. Mama kakak biasa dipanggil Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya alumni dari Politeknik Negeri Media Kreatif Universitas Makassar. Masya Allah, saya punya mahasiswa di jurusan apa? Teknik grafika. Saya ngajar di Politeknik Negeri Media Kreatif jurusan advertising. Nah, kita lanjut. Bedanya Inovatif dan kreativitas. Iya. Kreativitas itu adalah suatu pengembangan yang dibuat dari pikiran kita sendiri. Oke. Sedangkan inovatif itu adalah suatu pengembangan dari hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Itu tadi apa pengertian inovatif? Oke. Ada yang lain? Cukup. Kita berikan aplaus masih kurang pas. Silakan selamat. Masih kurang pas. Ada lagi mungkin bisa bantu? Nah, ini boleh? Oke. Saya 50.000. Masya Allah. Bedanya kalau pikir inovatif dan kreatif. Saya akan pakai pikiran dulu kakak. Gampang untuk kalau teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rizka. Rizka. Perbedaan antara inovatif dan kreatif. Kreatif itu mencipta. Oke. Kalau inovatif itu sudah ada, kita kayak membentuk lagi, kayak mengembangkan di situ. Oke. Istilahnya menambah daya yang sebelumnya kayak contoh nih. Ini sebenarnya kan kreatif daya ciptanya manusia. Karena saya inovatif, saya membuat ini lagi hal yang baru lagi, menambahi, entah itu menambahi kayak memberi template-template yang lebih menarik dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita berikan tepuk tangan buat Rizka luar biasa. Terlalu panjang kakak. Bukan yang simpel-simpel saja. Oke, kita kembali ke tempatnya. Kita berikan aplaus luar biasa kakak pada bapak. Nanti dicoba lagi. Kakak simpel sih kakak. Ini kan simpel kakak. Kita cari di Google, bongkarin di Google pasti kita dapat. Kakak, pola pikir kreatif dan inovatif itu perbedaannya sederhana. Kalau kreatif, berpikir yang baru. Kalau inovatif, melakukan yang baru. Itu dia. Kreatif, saya ulang, kreatif deh, itu adalah berpikir yang baru. Bagaimana cara kita berpikir hal-hal baru. Tapi kalau inovatif, melakukan hal-hal yang baru. Kira-kira sederhana itu. Apa yang dilakukan oleh Lagi Makan itu adalah inovatif atau kreatif? Inovatif. Kira-kira tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, saya mau berbicara tentang creative thinking. Creative thinking inspire ideas, ideas inspire chance. Jadi kalau ada ide, dia akan menginspirasi kita. Dan inspirasi itu akan membentuk yang namanya perubahan. Adik-adik sekalian, datang di ruangan ini, pasti satu yang kita harap. Mungkin berubah tak? Setelah dari sini. Mungkin berikan yang terbaik tak buat daerah tak, buat diri tak, buat keluarga tak, buat Selayar, buat Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Makanya, berpikirlah kreatif. Berpikir kreatif itulah yang kita tidak pikirkan, yang orang lain tidak pikirkan, kita pikirkan. Kira-kira begitu. Saya kreatifpreneur. Mungkin bertanya nih, Pak Rijal, apa itu kreatifpreneur? Kreatifpreneur adalah sebuah proses menjadi pengusaha yang hanya bermodalkan informasi dan gagasan. Jadi dua dimodalkan orang menjadi pengusaha di bidang kreativitas, yaitu punya banyak informasi dan punya gagasan, punya ide, maka itu. Dan saya alhamdulillah. Saya kreatifpreneur alhamdulillah dari kantorku. Kantorku di mana? Kantorku di Instagram, kantorku di TikTok, kantorku di YouTube. Di situ saya punya kantor. Dulu Pak Yusuf Kalla pernah bilang orang yang berwirausaha dulu itu diukur suksesnya dari berapa banyak bukunya, berapa besar kantornya, tanahnya. Hari ini tidak laku nih kakak-kakak, bapak ibu sekalian. Sekarang yang punya, yang dikatakan pengusaha, terutama di bidang kreativitas adalah seberapa banyak relasinya, seberapa banyak jaringannya. Bapak ibu datang ke tempat ini, satu yang pasti, kita sudah berrelasi satu sama lain. Kita punya jaringan satu sama lain. Itulah kira-kira sederhananya menjadi seorang kreatifpreneur atau entrepreneur. Nah, sekarang saya kasih mentor. Tadi saya kasih yang bagus-bagusnya. Sekarang saya kasih seperti yang jeleknya. Ada yang tahu kegagalan? Banyak orang bilang gagal itu lawannya
gagal. Banyak orang yang begitu. Tapi ada sekali saya bilang, soal kegagalan itu cuma 3 pertama. Kegagalan hanyalah kesalahan dalam mindset dan cara berpikir. Cara berpikir tak gitu. Kedua, ini paling penting. Orang gagal adalah orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Jadi jangan pernah senangkan semua orang. Kayak saya bikin konten tidak semua disenangi, kasihan. Mau dia apa? Karena saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan yang ketiga adalah ketika menganggap diri Anda yang paling bisa, maka itulah awal kegagalan. Jangan borong, jangan sombong. Kita yang paling jago di sini, tidak bisa begitu. Dan apa yang saya mau sampaikan, kegagalan itu adalah harus kita lakukan kalau kita menjadi sukses. Lawan kata sukses bukan gagal, tapi lawan kata sukses adalah menyerah dan berhenti melangkah. Jadi tidak ada orang yang sukses tiba-tiba, kata-kata sekalian. Sukses lawan katanya adalah menyerah. Gagal adalah temannya kesuksesan, hanya butuh waktu. Saya cerita sedikit ya, ketika pertama kali saya terjun di YouTube, alhamdulillah dalam 2-3 bulan niat saya bikin YouTube Pak Ketua tidak dibilang munafik, terus terang saya mencari uang. Bikin YouTube karena saya akan minta kerennya, buat kerennya, ini buatnya uangnya, bukan bikin uang juga, bukan cari uang juga dari YouTube. Waktu itu yang lagi tren, akhirnya yang saya lakukan adalah berbagai macam cara supaya dapat uang. Saya rekrut fotografer, videografer yang keren. Saya rekrut orang-orang yang jago. Ternyata setelah saya lakukan tidak datang uangnya. Bikin konten ini, saya berangkat dari 0 subscribers alias 0 penonton. Saya ganti niatnya, kenapa tidak datang uangnya ini? Saya ganti niatnya. Kayaknya kita perlu terkenal dulu, baru datang uangnya. Niatnya bikin YouTube untuk terkenal. Waktu itu lagi tren yang namanya konten prank. Yang konten kerja orang, konten prank, ya toh? Akhirnya apa kakak? Saya pergi di Pantai Losari, mengerjai beberapa orang di situ. Alhamdulillah pulang dari Pantai Losari saya dikejar sama satpol. Alhamdulillah. Karena saya mau kerjai orang prank. Setengah mati ternyata orang Makassar dikerjai. Saya tidak menyerah. Rizal jangan menyerah, pantang semangat, terus semangat, pantang menyerah. Pulang aja, kita bikin konten prank yang lebih sadis. Akhirnya saya bikin konten prank yang itu kerjai supir PT-PT. Saya bikin konten, lokasi kontennya di Perampatan MTC Karedusi, lapangan Karedusi Makassar. Saya tahan PT-PT ya pura-pura tidak naik. Pokoknya bagaimana, pokoknya supir PT-PT dikerjai, ada kamera tersembunyi dan sebagainya. Alhamdulillah saya dikejar pakai balik. Waduh, itu ada orang yang kejar saya. Ternyata saya tidak terkenal, tidak masuk di Makassar Info, tidak masuk di Selayar Info. Kenapa tidak terkenal gini? Padahal lihat kita bikin konten prank yang notabene lagi trending di YouTube. Tidak terkenal. Kami rapat kembali bersama anak-anak. Ada teman saya menyampaikan, Kak, kayaknya tidak cocok di konten Kak. Jangan ikuti apa yang bikin orang, sedangkan kita tidak cocok karakter di situ. Saya bilang, bagaimana caranya balik? Lakukan mungkin saja sesuatu Kak yang betul-betul kita sukai. Tidak ada yang nonton kalau yang seperti itu. Konten menginspirasi ada loh, konten mengedukasi ada loh. Tidak ada yang nonton, tidak ada yang like, tidak ada yang komen, tidak ada yang share. Ternyata niatku memang selama ini bikin sesuatu salah niatnya. Niatnya adalah untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini dan tidak cocok untuk saya. Saya rubah niatnya. Awalnya dari niat mencari uang dan ingin terkenal, tidak datang. Akhirnya saya rubah niatnya. Sudah bilang kalau begitu Pak. Saya bikin konten yang saya senangi, saya bikin konten yang saya sukai. Alhamdulillah, niatnya adalah saya bukan bikin konten, niatnya adalah ibadah. Mau nonton orang, alhamdulillah. Tidak nonton orang tidak apa-apa. Yang penting niatnya sudah ibadah, bisa mengajak orang, bisa menginspirasi orang, bisa mengajak orang berpikir. Alhamdulillah dia tidak sampai 3 bulan, uangnya dapat, terkenalnya dapat. Gara-gara berubah niat menjadi niat ibadah. Apa yang saya sampaikan, saya gagal di awal-awalnya, tetapi saya pikir saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh menyerah. Lawan kata sukses adalah berhenti alias menyerah. Lanjut. Oke, saya kira ini yang akan saya jelaskan. Lanjut saja. Lanjut saja. Oke, lanjut saja kakak ya. Nah, ada mungkin bertanya adik-adikku nanti, tapi saya jawabnya sekarang. Kak, bagaimana caranya kita memulai bisnis? Sederhana. Bagi saya adalah mulai apa yang ada di tanganmu. Aset tidak berwujud seperti pengetahuan, bisa kita lakukan menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan. Mungkin pendidikan, informasi dan koneksi.
Aset yang berwujud seperti apa? Uang, barang, tanah, properti dan lain-lain. Mulai sesuatu usaha yang ada di tanganku. Saya dulu tidak ada rukoku, tidak ada tanahku, tidak ada propertiku, tidak ada juga mobil. Alhamdulillah, saya punya pengetahuan yang Allah titipkan. Saya punya sedikit kecerdasan. Saya berusaha bagi, saya rancang dengan kreativitas, saya lakukan dengan cara inovasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mobil ada, rumah ada. Alhamdulillah. Jadi niatnya bukan ke situ. Niatnya adalah untuk bantu orang. Niatnya adalah untuk menyelesaikan masalahnya orang. Alhamdulillah. Ini poin penting dari jiwa entrepreneur. Lanjut. Nah, adik-adik sekalian, biar bagaimana jago ideta, punya key passion, kita kuasai itu orang, kita kuasai itu skill, tapi kita tidak action. Makanya always take action. Stop thinking too much. Musuh dari mengambil tindakan adalah terlalu banyak berpikir. Bagaimana nanti kalau bikin kayak gini, nanti dapat tahu ke orang. Kalau bikin apa nanti begini, nanti kalau bikin kamu salah nanti rugi kan, nanti tidak laku kan. Bagaimana nih kalau bikin kamu salah ini dapat tahu kalau mangka. Kakak-kakak sekalian, terlalu banyak berpikir. Stop thinking too much. Always take action, langsung beraksi. Terlalu banyak berpikir membuat kita tidak akan maju-maju, kakak-kakak sekalian. Langsung eksekusi itu barang. Selebihnya nantilah. Kenapa? Jangan memulai sesuatu karena kita mengharapkan sempurnanya dulu. Lakukan saja, maka kesempurnaan akan datang dengan sendirinya. Kakak-kakak sekalian, ketika pertama kali saya bikin konten pertama yang saya nonton sekarang itu, kalau saya nonton saya mulai berhati. Kenapa kontenku begini jelek? Karena saya nonton sekarang. Ternyata konten pertama jelek sekali, tapi malu-malu ya bukan tinggal jalan itu. Cara bicara aku masih belepotan, bukan seperti itu. Begitu kakak. Artinya apa? Karena waktu saya memulai sesuatu tidak berharap sempurnanya dulu. Saya mulai saja Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillah. Kira-kira sederhananya gitu kakak. Lanjut. Nah, kita akan sudah masuk ranah-ranah digital. Oke. Sebentar saya jelaskan. Oke, sebelum ini saya menjelaskan tentang apa yang lagi populer dalam dunia entrepreneur. 5 entrepreneur yang sudah populer. Pertama, foodpreneur, pengusaha di bidang makanan. Coba tepuk tangan yang tidak suka makan. Alhamdulillah, semua suka makan ya. Oke, itu foodpreneur. Apalagi Selayar punya cita rasa yang luar biasa. Kedua, technopreneur, pengusaha yang berhubungan dengan bidang teknologi ataupun IT. Ada. 3, creativepreneur. Contohnya kayak saya, punya usaha di bidang kreativitas, mengkreasikan sesuatu. Alhamdulillah. 4, sosiopreneur, Anda bantu orang, tapi ada nilai ekonominya di dalam. Bantu menyelesaikan, namanya sosiopreneur. Dan terakhir, ini versi saya yang lagi tren, namanya ekopreneur, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan pertanian dan seterusnya. Inilah yang menjadi populer sekarang. Dan sekarang teman-teman tinggal pilih yang mana suka. Kalau bukan di digital saya berarti masukin karena creativepreneur atau digitalpreneur itu bisa. Nah, sekarang kita masuk digitalnya nih. Digitalnya panjang-panjang karena digital adalah sesuatu yang kita lakukan tiap hari. Kita bicara entrepreneur, kita akan bicara tentang konten marketing dan kita bicara sosial media, cuma 3. Yang saya mau garis bawahi pertama adalah sebelum dikonsumsi produknya, orang akan mengkonsumsi kontennya. Saya ulang, sebelum orang tahu produknya, kita jualan apa, orang akan tahu kontennya dulu. Konten itu seperti apa? Artinya apa? Mengeksekusi produk sama pentingnya dengan mengeksekusi konten. Kenapa sekarang saya alhamdulillah bekerja sama dengan 16 brand. Saya bekerja sama dengan 16 perusahaan sekarang. Ada yang UMKM, ada yang startup, ada yang hotel, ada macam-macam. Ada 16 brand. Saya kerja sama. Pertanyaannya, kenapa mau kerja sama dengan Rijal? Karena itulah tadi. Saya menganggap brand sama pentingnya dengan konten. Sebelum orang konsumsi produk kita, orang akan konsumsi konten kita. Dengan kata lain, biar ada usaha tak, biar ada bisnis tak, tapi kalau tidak bagus kontennya, orang akan anggap produknya tidak bagus. Terus bagaimana cara eksekusinya kak? Di sosial media. Gunakan, manfaatkan sekarang sosial media. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube,
Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu adalah wilayah-wilayah kita untuk mengeksekusi atau mengkonversi kita punya bisnis. Nah, tadi yang di slide selanjutnya ada tulisan begini kakak-kakak sekalian. Halo. Sekarang peluang besar orang membeli produk jasa kita adalah bukan karena dia pergi ke toko, tapi karena apa? 3R. Apa 3R? Review. 2, rating. 3, recommendation. Sekarang anak-anak milenial kalau mau beli sesuatu, nanya dulu ada yang review kan? Bagaimana reviewnya? Ya kan? Kedua, kita mau beli, anggaplah jilbab. Kita mau beli jilbab di Shopee. Kita lihat dulu pas itu ratingnya, reviewnya dan ratingnya. Yang sudah beli mantap, jilbabnya sampai dengan selamat, bahannya bagus, keren, enak dipakai. Misalnya, itu adalah bagian daripada review. Dan kita lihat ratingnya, bintang 5, bintang 4, bintang 3. Dan ada recommendation. Recommendation dari mana? Dari selebgram, dari influencer, dari YouTuber, dari TikTokers. Makanya sekarang orang lebih banyak beriklan di influencer, di selebgram, bukan lagi di baliho. Termasuk itu persoalan politik juga, karena direkomendasikan. Orang akan lebih percaya beli barang kalau dipromosikan oleh orang yang terpercaya. Itu dia namanya influencer, bukan dispenser. Dan juga restu. Oke, jadi ingat nih, yang punya produk UMKM yang tadi saya lihat itu perhatikan nih, kuasai di 3R. Apa itu? Pastikan ada reviewnya, ada ratingnya, dan ada recommendation-nya. Nanti saya akan rekomendasikan produk-produk ini. Dan kalau bisa saya bawa pulang ke Makassar dan saya coba langsung, saya makan langsung kalau itu makanan. Betul? Saya rasakan langsung, enak tahu apa nama Instagramnya. Dan jadi masalah pernah di shopping. Makanya saya makan enak apa segala macam, tidak ada Instagramnya. Ya Allah, kata ibu, bagaimana caranya? Bu, orang tahu produk tidak ada di media sosial. Begitu baru dia karena gaptek, belak teknologi tidak bisa kamu karena punya apa? Usia ibu 47 tahun. Ibu ada anak tak? Ada tak? Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Pakai anak itu silakan. Apa hubungannya itu anak kasihan? Bu, tapi kasih tahu itu anak atau bu? Dan menjaga itu suruh anak tak kerja bu. Oh begitu kan hari jam? Ada deh, saya kasih baju melalui Instagram. Ibu kasih begini ibu. Bagus kita masanta bu, ada juga BPOM-nya, ada izin MUI-nya. Tapi kan ibu, promosi itu yang kurang. Kira-kira gitu ya. Gunakan 3R, review, rating, dan recommendation. Nah, lanjut. Nah, ini kakak. Bagian tabel kedua itu namanya consumer spend. Yang paling banyak orang habiskan waktunya di aplikasi itu. Apa yang pertama? YouTube. Itulah kenapa saya masih bermain di YouTube. Karena YouTube bagi saya adalah investasi jangka panjang. Kedua adalah TikTok. Bayangkan, TikTok juga masih banyak orang habiskan waktunya di TikTok. Luar biasa. Ketiga, Twitter. Saya perlu disclaimer dulu bahwa ini seluruh dunia, ya bukan hanya di Indonesia. Geser. Bagian tabel terakhir adalah monthly active users, yang paling aktif penggunanya. Nomor 1, nomor 2, WhatsApp, nomor 3, Facebook Messenger. Artinya apa? Datanya sudah begitu, berarti bermain di wilayah-wilayah itu, supaya kita lebih maksimal menghasilkan sesuatu nilai ekonomi dari digital. Lanjut. Oke, ini tadi ya. Oke. Nah, kakak-kakak sekalian, ada orang yang sudah bagus cara berpikirnya, tapi tidak bagus cara mengelolanya. Ada orang Pak Rijal, saya bagus produkku, tapi kewalahan kan menerima orderan terlalu banyak. Anu baik itu Pak, anu bagus itu Bu, anu baik. Dia tidak mau merekrut tim supaya keuntungannya biar dibagi-bagi. Ini pikiran salah. Rekrut tim supaya menghasilkan lebih. Dulu saya punya tim cuma 3 orang. Sekarang alhamdulillah ada 9 orang. Pertanyaannya, apakah semakin banyak saya dapat atau sedikit? Semakin banyak. Kan makin banyak peluang yang kita bisa bikin. Makin kerja-kerjaan yang sifatnya teknis tidak saya lakukan. Nah, di sini mungkin banyak bisnis owner yang datang atau pemilik bisnis rata-rata. Tapi buat para pemilik bisnis owner, jangan lagi lakukan yang namanya kerjaan-kerjaan teknis. Bisnis owner itu
melakukan yang sifatnya kerja-kerja strategis. Apa itu kerja strategis? Bikin bagaimana caranya ada peluang kolaborasi, bikin bagaimana caranya merancang supaya ini lebih bagus kita punya produk, cari apa yang lagi berkembang, tren yang lagi, itu kerjanya bisnis owner. Jangan kita lakukan kerjaan teknis, kita tahu yang kemas ini, kita tahu yang produksi ini, kita tahu yang bikin caption, kita tahu yang jual ini. Ini saya. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalan sama-sama. Itu intinya. Kalau banyak orang naik cepat, tapi tiba-tiba hilang. Ada juga pelan-pelan, tapi sepanjang itu dia ada terus. Itu sama dengan konsep bisnis. Yang ketiga adalah cara mengeksekusi. Bagaimana cara mengeksekusi? Konversi dia menjadi suatu nilai ekonomi dan bermain secara kreatif di media sosial. Sekarang gratis Bapak Ibu. Kita download TikTok gratis atau berbayar? Instagram gratis. Nah, ini yang harus kita maksimalkan, yang harus kita lakukan. Cara berpikir, cara mengelola, dan cara eksekusinya harus betul-betul ditahu dengan baik. Selanjutnya, apa sih sebenarnya Rizal alasan orang buka sosmed? Harus kita tahu alasan orang buka sosmed supaya kita tahu tujuan apa di sana. Pertama, orang cari informasi. Itu bisa follow kemarin explore Selayar. Karena mau tahu tentang Selayar, gimana bagus pantai-pantainya. Sebentar ini saya mau dibawa ke pantai Pulagaan. Di timur kan ya? Nah, itu. Saya mau berenang-berenang. Sembari saya bikin konten untuk YouTube. Jadi teman-teman sekalian, ini teman-teman di sini semuanya sudah kena kamera ini. Nanti mungkin dia bagaimana kata, nanti di YouTube pun ada sebenarnya di konten ini. Termasuk tadi yang 50.000 ya. Oke, orang cari informasi di medsos, makanya mau tahu tentang Selayar, cari tahu di medsos di Instagram. Ada Selayar info, ada info Selayar dan seterusnya. Kedua, orang cari hiburan, itu mungkin orang follow lebih abu, karena mau terhibur kalau pulang dari kantor. Buka follow siapa lagi nih supaya saya terhibur. Alif cemek, ya kan? Tapi dia aja, kamu bercerita aja. Itu kan katanya mau cari hiburan, ya kan? Orang bukan medsos untuk cari hiburan. Yang ketiga, dan ini paling jarang konten kreatornya. Apa itu? Inspirasi. Ternyata banyak sekali orang cari di medsos itu adalah inspirasi, tapi sedikit konten kreatornya. Makanya Rizal bermain di situ. Itu kenapa saya diundang oleh Pemda, oleh dinas, oleh kementerian, oleh komunitas-komunitas, oleh BEM. Kenapa? Karena saya tentukan marketku. Marketku adalah politik pemerintahan, bisnis dan pendidikan. Kemasannya melalui milenial. Alhamdulillah. Kira-kira gitu kan. Nah, lanjut. Nah, saya lanjut ini konten di bagian akhir. Nah, kakak, konten itu cuma 3 jenisnya. Pertama, konten yang berhubungan dengan gambar, konten berhubungan dengan video, konten yang berhubungan dengan tulisan. Jadi jangan salah bahwa orang yang selalu menulis itu bukan konten kreator, itu namanya konten writer. Dan ini paling banyak dibutuhkan di Makassar sekarang. Sayangnya tidak terlalu banyak skillnya. Itu kenapa izin juga sudah bisa menyampaikan kepada Ketua, kami dengan para konten kreator dan juga beberapa selebgram di Makassar, kami kemarin sudah bikin yang namanya konten kreator bootcamp, pelatihan untuk menjadi konten kreator. Tapi konten kreator yang bermanfaat, bukan konten kreator yang kasih bodoh-bodoh orang, mohon maaf. Bukan konten kreator yang hanya lucu-lucuan saja, tidak. Tapi bagaimana kita menciptakan seorang konten kreator yang bisa berdampak, yang bisa merubah literasi digital kita di medsos. Kira-kira sederhana begitu. Makanya kita bikin pelatihannya. Nah, ini ada gambar, ada video, ada tulisan, itu jenis kontennya. Menurut Najwa Shihab, konten yang paling bagus adalah konten berjenis video. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada gambar, di dalamnya juga sudah ada tulisan. Sadar atau tidak, teman-teman yang nonton konten itu di TikTok, teman-teman yang nonton konten itu di Instagram, sejatinya itu adalah hasil tulisanku. Yang saya kasih gambar, yang saya kasih suara, yang saya kasih musik. Saya tulis dulu. Bagaimana itu model mereka? Itu ada pelatihan khususnya. Kira-kira gitu kan, Gadis? Oke. Terakhir. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Mengapa konten marketing itu penting? 1, kita bangun dulu awareness. Bagaimana supaya produk kita itu diceritakan. Ada ternyata produk namanya
Captain Swift. Kalau selalu saya di Instagram, maka saya akan aware, saya akan terbang ke awareness dulu ada produk namanya Captain Swift, jenis produknya A, B, C, D, dan seterusnya. Kedua, kalau kita bikin konten marketing, yang kedua adalah membukukan brand building. Kalau orang punya brand kakak-kakak sekalian, maka nilainya akan semakin naik. Kira-kira begitu. Ini jasa mungkin tidak ada apa-apa harganya. Saya bikin kurang lebih 1 jutaan, jahit sendiri. Tapi kalau saya kasihkan logo LV di sini, kira-kira naik harganya? Naik, karena ada brandnya. Bagaimana membangun brand? Itu juga ada kasusnya. Kalau pakai brand di Indonesia namanya Pak B, mungkin sudah banyak baca YouTube, teman juga yang bikin sering follow. Itu dia selalu ceritakan, bangunlah brand berangkat dari cerita. Cerita yang menghasilkan value, ada nilainya. Sama saya bikin brand itu sebagai content creator punya nilai. Saya senang bercerita dan ada nilainya. Nilainya apa? Saya semangat milenial dan semangat digital. Itu aja fokusnya saya. Kalau saya bikin konten tentang politik, tetap semangatnya milenial dan semangatnya digital. Kira-kira gitu. Terakhir, mendorong product consideration. Artinya apa? Produk itu kita tertanam. Sekarang saya tanya, ada boleh pinjam botol juga kak? Sekarang, ini misalnya kakak, kalaupun kita beli di mana-mana, muka beli aqua. Padahal yang kita ambil lem mineral, ya kan? Padahal yang kita bilang aqua, ada aquata mak, aquata tuh datang lem mineral, ya kan? Data apa lagi? Fit, bukan membeli rinso, padahal daya yang diambil. Tertanam sama dengan bukan membeli Indomie ternyata sedang brand itu namanya mendorong product consideration. Mau kamu bertanya, kalau kamu bertanya, kenapa hari ini kita masih suka makan mie? Saya tanya gitu. Padahal ini produk lama, belum ada metode alami produk. Kenapa? Karena mie terus melakukan yang namanya konten marketing. Dia coba perhatikan, bukan yang di Google sejarah mie, sejarah Indomie. Bukan kita coba itu. Coba kalau ada bencana, apa yang pertama tiba? Bukan Basarnas. Ya tahu? Kenapa mie? Karena terus bayangkan Pak, produk lama yang asal orang beli, kami masih bikin promosi. Ada teman di Makassar memang dikenal, banyak followersnya, tidak boleh bikin promosi, tidak ada konten marketingnya, tidak ada biaya marketingnya. Produk lama saja masih bikin iklan di TV. Kita ini produk bukan apa-apa, masih seke. Ya terus susah. Betul? Angkat coba. Aku boleh minuman dulu. Biasa datang apa? Teh kota. Betul? Teh kota itu datang jarang itu mungkin teh puju. Betul? Tapi selalu pelajaran kali ada dua, ada teh kota. Kenapa? Tertanam. Kenapa? Karena selalu dilihat. Nah sekarang bagaimana caranya? Produk selalu dilihat orang bermain di digital, bermain di medsos. Perhatikan tadi, orang membeli sekarang dengan 3R. Lihat reviewnya, lihat ratingnya, lihat siapa yang merekomendasikan. Jadi penting itu kita gunakan konten kreator, Pak Bupati promosikan itu karena berpengaruh. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kalau ada sesuatu jawab, mudah-mudahan kita bisa bantu saling juga semuanya. Saya Jamal kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh tentang yang lebih meriah untuk Kak Rizal. Keren sekali ya, betul-betul sangat menginspirasi untuk kita semuanya, apalagi ingin menjadi entrepreneur digital. Tidak ada itu. Saya belum begitu kepala batu. Namun kalau kamu bikin konten begini yang bagus, tidak ada orang nonton. Saya beradaptasi. Apa yang masuk ke orang sebenarnya kan? Ternyata ini saya gabungkan dengan cara-cara kreatif sebenarnya. Alhamdulillah. Terakhir dari Risman adalah soal soal market lah ya, bisa dengan beberapa pejabat dan sebagainya. Sederhana kakak, karena banyak konten kreator yang menghindari pejabat, yang menghindari bupati, menghindari anggota DPR. Saya bikin konten yang bagaimana cara saya dekati, karena ternyata kalau pejabat pun ada dekati. Kira-kira gitu sederhananya kakak. Saya mencari sesuatu yang tidak banyak orang jalan di situ, saya jalan di situ. Kenapa? Bukan supaya kurang saingannya, supaya kita bisa muncul lebih cepat. Lakukan dengan konsisten dan yang paling penting pakai ilmu. Nah, kenapa bisa
bupati, dengan kepala daerah dan sebagainya, sederhana. Karena saya meriset apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi ketidaksukaannya. Yang menjadi kesukaannya saya lakukan. Nah, ini salah satu penting juga tadi disampaikan oleh Pak Jabar. Bagaimana cara kita berkomunikasi depan kamera? Ini yang paling penting deh. Sebenarnya ada materi khusus saya itu soal capacity building, ada capacity building khusus Pak Ketua. Yang dimana ada 4 C yang harus kita lakukan kalau kita mau maju. C yang pertama adalah kreatif. C yang kedua critical thinking. C yang ketiga communication. Dan C yang keempat adalah compassion. Kita jelaskan sesuatu. Kreatif, kita harus kreatif jadi orang ya. Hari ini kalau teman-teman kreatif, Bapak Ibu kreatif, dimanapun disimpan pasti jadi. Yang namanya orang kreatif dia seperti mutiara. Yang namanya mutiara dia dilempar ke comberan, tetap bercahaya bersinar. Dan saya pernah rasakan itu. Saya pernah dihujat, dicaci maki, dihina-hina, diinjak-injak dan seterusnya. Tapi selama kita kreatif muncul terus dengan sendirinya. Namanya mutiara. Kedua adalah critical thinking. Critical thinking itu proses cara berpikir berangkat dari keresahan. Kalau kita resah, kenapa misalnya di banyak potensi wisatanya bagus, tapi tidak ada orang mau ke sini. Itu keresahan itu. Itu namanya critical thinking. Nah, kalau begitu kita bikin konten deh supaya menangkap potensi wisatanya. Sebentar sore saya ke timur, pada timur ke Punagaan, saya bikin konten di sana sama Pak Ketua. Artinya apa? Secara tidak langsung saya punya keresahan. Selayar ini kerennya bukan main. Pada saat punya temanku yang influencer juga, tapi dia menyeberang pulau lagi sekitar 15 menit. Itu airnya jernihnya. Lalu di Makassar hitamnya. Iya, kayaknya kalau orang selayar pergi ke Makassar, pergi Pantai Losari, kayaknya ke Batawi itu pantai. Kenapa pantai yang Makassar hitamnya? Di selayar, tidak ada sampahnya, jernih sekali. Ya, yang namanya pantai itu tidak ada bibirnya di depannya. Ini Losari, Pantai Losari apa? Batu api. Ini contoh sederhana kata. Itu punya keresahan, critical thinking. Ketiga, communication. Communication. Rumus kalau mau sukses kuasai ilmu komunikasi. Cara saya, resep saya, tapi tidak usah disampaikan ke orang lain yang tidak datang di acara ini. Apa itu? Kalau kita ketemu dengan orang, terutama pejabat, terutama yang orang lebih tinggi dibanding kita, sebelum kita ketemu dengan beliau, riset dulu dengan orang itu. Contoh sederhana, saya mau ketemu dengan Kakak Aksa. Saya sudah riset sama Pak Aksa, sudah riset, tanpa punya tahu. Saya tahu kira-kira apa yang dia senangi, saya tahu apa yang dia sukai. Kita riset dulu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, jangan dulu bicara tentang tujuan apa yang kita mau datang. Jangan bicarakan tentang maksud tak. Misalnya kalau mahasiswa biasa, minta proposal, bantuan dana, itu jangan langsung ikut. Tapi cerita dulu tentang apa yang disenangi oleh orang itu. Contoh sederhana, dia suka Argentina, betul? Dia suka Argentina ini, Lionel Messi. Sedangkan saya suka Portugal, itu Ronaldo. Tiba-tiba Argentina kemarin kalah. Ini bukan karena saya tidak suka Argentina ya. Tiba-tiba Argentina kalah. Nah, kita mau ketemu sama dia. Jangan coba-coba bahas Argentina di depannya. Kalau bahas Argentina yang kalah dari malam, kalau kita punya maksud, dia tersinggung tidak enak. Apalagi kalau sini ada fans, mana fans Manchester United. Dan ini kayak ini, alhamdulillah, aman ini dari sini ya. Jangan coba-coba, ketahui yang suka, ketahui apa yang suka ke orang. Kenapa kita datang saya dengan Pak Bupati Goa? Karena saya sudah riset soal apa yang disenangi. Nah, nanti kalau kita dapat konten misalnya Allah takdirkan saya berkolaborasi dengan Pak Basri Ali atau Pak Wakil Bupati Selayar, nanti kita ada bagaimana? Mungkin baru pertama kali kenal dekat ya, tiba-tiba bisa langsung akrab. Tekniknya adalah teknik komunikasi bagaimana 5 menit pertama, the first impression, kesan pertama. Dan itu harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita? Sederhana, perkuat literasi kita. Banyak baca buku, selalu belajar, ingin tahu dan seterusnya. Agak susah memang, tapi insya Allah hasilnya juga di luar dugaan. Tepuk tangan buat Risman yang luar biasa. Pertanyaan kedua, sampai dari Nurami. Jadi Nurami. Oke, Nurami yang bisnisnya bak yang ada buang-buang keperluan kamu, kado. Jadi, oke. Cara bertahan kira-kira sudah bagaimana cara bertahan dari ini? Sebenarnya tadi sudah saya jawabkan. Itu bagaimana kita beradaptasi. Tapi saya bantu jawabnya dengan ini. Coba saya ada tadi sampai slide yang tidak sempat disampaikan dan saya bantu jawab dengan itu. Nah, sorry. Kenapa saya makan jempol ini?
Biasa jam-jam begini kita selesai punya operator sudah agak setengah mati ya, karena sudah jam-jam kritis. Oke. Kakak Rami miliki 3K untuk survive. Kenapa jalan sendiri itu? Hal biasa jam-jam begini, biasa jam-jam 8 biasa begini. Oke, miliki 3K untuk survive. K yang pertama, Rahmi dan teman-teman yang lain adalah kompetensi. Kakak-kakak sekalian, kompetensi adalah harus kita miliki karena itulah cara membedakan kita dengan orang lain. Rahmi kompetensinya adalah di bidang kriya, mampu merangkai. Saya kompetensi itu di bidang komunikasi, mampu berkomunikasikan itu. Mungkin Rahmi tidak jago berkomunikasi. Kalau kita kemudian mempunyai kompetensi, saya juga punya kompetensi dan kita lakukan namanya kolaborasi, maka selesai itu barang, maka jadi itu barang. Hari ini kita melihat ada dua anak muda yang sedang berkolaborasi, beda daerah, beda tempat lahir, beda usia, beda pekerjaan. Antara kakak Aksa dan kakak Dija berkolaborasi, datang di Selayar. Hasilnya nanti apa? Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Tunggu 1 minggu, tunggu 1 bulan, tunggu 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Saya juga belajar sama beliau juga belajar sama saya. Hari ini tidak boleh kita katakan bahwa kita yang paling jago. Kalau kita mengatakan kita yang paling bisa di antara yang lain, itulah awal kegagalan. Makanya kalau kita sudah punya kompetensi kakak Rami, lakukan dengan cara berkolaborasi. Kalau kita sudah berkolaborasi, dan ini pentingnya kan. Yang ketiga itu koneksi. Hari ini kalau saya tidak berkoneksi dengan kakak Aksa, kita mungkin keadaan Selayar kakak ketemu sama kita. Hari ini karena koneksi yang menghubungkan kita semua akhirnya bisa sama-sama kita bisa ada di tempat itu. Kompetensi, kolaborasi, koneksi. Ada keterangan di bawahnya. Poin dari ini semua adalah karakter yang membuat kita bertahan dan itulah yang membuat orang lain ataupun investor kalau bahasa bisnis mau dengan kita. Karena ada karakter yang kita jaga. Apa karakter yang paling saya jaga? Saya adalah satu disiplin. Yang kedua adalah selalu menghargai orang lain. Anak-anak sifat ini, percuma kau jago, tapi kalau jelek sifatmu, jelek tinggalanmu, tidak sopan bersama orang, tidak menghargai orang lain, tidak makiado, tidak sifat raja, sifat kata dan sifat lebih, kita akan tidak dipakai orang lain. Ada teman saya, kakak-kakak, bapak ibu sekalian, mohon izin saya cerita. Dia orangnya hebat sekali, luar biasa. IPK-nya tinggi kalau berbicara tentang IPK waktu dia kuliah. Tapi mohon maaf, luar biasa. Selalu terlambat, malas. Padahal dia jago. Apa gunanya skill yang tinggi kalau tidak dibarengi dengan disiplin? 10 motivator datang di Selayar, mungkin termotivasi orang yang hanya dalam ruangan. Tapi setelah itu dia menentukan adalah diri kita sendiri seberapa disiplin kita. Nah ini adalah pentingnya. Nah kaitannya dengan itu yang penting namanya etika, attitude. Jaga baik etikanya kita. Yang salah satu membuat bisnis kita bertahan, menurut saya adalah jaga pelanggan kita, jaga etika kita. Masih ingat apa yang terjadi dengan salah satu perusahaan kemarin yang lagi viral di Twitter, yaitu mohon maaf bapak kita sebut merek di sini, ST. Masih ingat ST kemarin? Yaitu pelanggannya komen atau di media sosial, terus tiba-tiba disomasi, atau dilaporkan dan seterusnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba turun omsetnya ST. Karena kenapa? Dia tidak jaga relasinya dengan baik. Padahal sebenarnya kritik itu membuat mereka semakin naik. Oh terima kasih banyak kami akan sedang memperbaiki apa misalnya seterusnya. Pilihnya apa? Nah ini yang membuat kalau saya cara bertahan. Memang menurut itu gampang bertahan dengan susah. Mudah-mudahan membantu tepuk tangan buat kakak Rami luar biasa. Yang ketiga, Pak Jabar, betul. Pak Jabar ini pertanyaan ntar sedikit agak teknis cara mencetak konten kreator. Izinkan kita saya sampaikan di kesempatan ini. Dulu saya pernah berkelakar dan pertama kali saya sampaikan itu di Bantai. Dan saya pernah di Bantai. Diundang semua sekretaris dinas di Bantai hadir menjadi peserta. Ada juga admin humas. Bahasnya tentang konten dan tentang bagaimana caranya humas-humas daerah, humas-humas pemerintah bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Tiba-tiba ada pembahasan tentang YouTube, ada pembahasan tentang konten. Saya berikan jawaban sederhana. Saya bilang, Bapak, Ibu, izinkan seandainya saya jadi bupati Bantai. Kalau sekarang konteksnya adalah Selayar ya. Kalau saya jadi bupati Selayar,
salah satu program kerja yang pertama saya lakukan dan pasti diketahui banyak orang. Tidak apa-apa. Apa itu? Berapa jumlah masyarakat Selayar tersebut? 100.000 lebih, kurang lebih jumlah penduduk Selayar. Ketika saya jadi bupati Selayar, anggap waktu itu saya bilang dibantai. Kalau saya jadi bupati bantai, yang pertama saya lakukan adalah seluruh masyarakat Selayar saya suruh untuk subscribe channel YouTube pemerintah daerah. Ketawa semua orang. Subscribe channel YouTube dia juga bupati. Kenapa begitu? Pertama, di situ semua informasi ada. Di situ semua informasi ada. Jadi buat bapak ibu mungkin tahu bagaimana bantuan sosial di masyarakat, mungkin ada bagaimana itu PKH kapan terdistribusi, dan juga di YouTube-nya Pemda sama di YouTube bupati atau Instagram-nya subscribe. Tidak akan dilayani kebutuhan administrasi tak kalau belum memperlihatkan tanda subscribe. Tidak bisa membuat KTP di Selayar bahwa saya bupati kalau tidak memperlihatkan tanda subscribe. Apa penting itu program tak akan. Pertama, akan memunculkan banyak konten kreator. Berapa dinas di Selayar Pak Ketua? Sekitar berapa? Ada 30 dinas. Sudah sampai 25 ya. Anggaplah ada 25 dinas, maka kita butuh 25 konten kreator. Itu baru konten kreator, belum lagi editor, belum lagi yang desainer, belum lagi fotografer. Kalau setiap dinas kita hadirkan yang seperti itu, maka pasti akan terjadi apa? Kreatif yang muncul. Selayar akan menjadi kota kreatif. Itu yang akan terjadi deh. Dan semua orang akan sukses. Maka pertumbuhan juga orang akan banyak bekerja di dalam dunia kreativitas. Akhirnya apa? Kreativitas masuk dalam pemerintahan, kreativitas masuk dalam politik. Itu cita-cita saya. Tapi kalau saya bupati, karena bupati punya kewenangan. Kepala desa, ratusan anak muda di situ, bikin suruh di desa itu bikin konten-konten yang bagus. Akan jadi konten kreator anak-anak di situ, orang pengangguran, kurang begal. Yang terjadi apa? Orang akan semakin kreatif. Kan kira-kira sederhananya begitu. Ini sudah dilakukan waktu Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung. Sayangnya tidak terlalu berlanjut setelah beliau tinggalkan kota Bandung. Jadi dia di Jawa Barat. Di kota Bandung, Pak Ridwan Kamil hampir punya 40 SKPD. Satu SKPD terdapat yang namanya 3 konten kreator. 1 editor, 1 videografer, 1 desainer. 1 opini. Akhirnya apa? Banyak orang masuk di dalam dan membuat anak muda kota akan yang namanya isu pemerintahan. Kira-kira sederhananya begitu. Jadi saya membentuk itu karena saya mau cita-cita kalau Pak gambar 1000 saya 100 nih. Saya ingin mencetak 100 konten kreator di Sulsel yang kreatif, yang edukatif, terus kreatif. Karena banyak konten kreator Pak Jabar yang edukatif dan memakai asal tidak kreatif. Akhirnya baru orang lagi kedua konten apa jeleknya. Begitu kan kata-katanya itu tidak apa-apa. Artinya apa kata-kata sekalian? Kalau kita mau mencetak itu, yang pertama harus berubah apa? Mindset, pola pikirnya dulu. Makanya saya punya kewajiban sampaikan kepada Pak Aksa, selain selalu Ketua HIPMI juga selalu anggota Dewan, kepada Pak Bupati. Makanya saya berteman kakak semua dengan Bupati karena disampaikan langsung. Saya tidak bisa terlalu dekat dengan pejabat, karena kalau terlalu dekat nanti tidak bisa kritik, tidak bisa kontrol. Tidak bisa kalau terlalu jauh dengan pejabat atau pejabat. Kenapa kalau terlalu jauh kan nanti tidak ada ruang untuk berkontribusi. Jaga jarak, seperti corona, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Saya salah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, semoga nantinya kita bisa bertemu kembali di event yang selanjutnya tentunya dengan pemateri yang sama. Kita berharap banget nih Kak Rijal ya, nanti kita bisa membuat event lagi yang kalau perlu ditambah durasi waktunya supaya kita semua bisa lebih paham dan banyak dari teman-teman otomatis banyak dari teman-teman ini punya beberapa pertanyaan, tapi karena mungkin durasi waktunya kita terbatas jadi mungkin dibatasi saja ya. Baik. Terima kasih, saya masih Mahadi undur pamit dan tentunya tim kreatif juga yang salut banget dengan kerja samanya. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Kak Rijal. Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, hari ini saya tidak pernah menyangka bisa datang ke Selayar. Saya selalu cuma lihat
Saya cuma selalu lihat video-videonya orang, foto-fotonya orang tentang selain. Karena Allah takdirkan saya bertemu dengan kita semua, dengan Bapak Ibu semua, para pejuang-pejuang usaha, para pelaku-pelaku bisnis, anak pelajar, mahasiswa, konten kreator, guru, profesional semua datang di sini. Sadarkah teman-teman Bapak Ibu, semua yang kita lakukan ini cuma satu tujuannya. Kita ingin mencetak, memastikan bahwa negara yang kita cintai bernama Indonesia ini punya manusia seberkualitas Bapak Ibu semua. Punya manusia yang punya kompetensi yang luar biasa. Saya melihat beberapa negara luar, tidak ada yang sama dengan negara kita. Negara kita kaya, sumber daya alamnya banyak, dan itu semua nanti pasti akan habis. Cuma ada satu yang tidak akan pernah habis dari negara ini. Siapa itu? Manusianya, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan pernah habis. Kalau kita semua tidak memperbaiki diri, kita tidak mengembangkan pengetahuan kita, maka kita termasuk orang yang rugi ada di sini. Kita sudah makan tangannya selayar, kita sudah minum airnya selayar, saatnya kita berkontribusi terbaik untuk kabupaten yang kita cintai. Kalau bukan sekarang, kemudian kita sama-sama lagi yang kita harapkan. Hadirnya tinggal satu konten untuk siapa? Untuk kita semua, karena kita melihat tanah kita, daerah kita, kampung kita jauh kembali ke depan. Dan saya yakin besok 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan sekarang, Bapak Ibu semua sukses, anak-anak kita yang pelajar akan sukses, mahasiswa kita akan jadi pemimpin di daerahnya sendiri, siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Para pengusaha-pengusaha akan maju. Kalau begini semua yang kita lakukan, semua yang kita sama-sama rasakan, maka percayalah, kesuksesan, kemajuan hanya tinggal waktu. Selama kita mempersiapkan dengan baik, selama kita yakin bahwa kita mampu, maka yakin dan percayalah, semua bisa kita raih sesuai dengan keyakinan kita. Terima kasih banyak Kabupaten Selayar. Terima kasih banyak kepada orang sudah mampir, sudah singgah di tempat ini. Izinkan saya untuk bertemu sama kita semua, dan izinkan saya menyampaikan permohonan maaf, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selayar keren, terima kasih banyak. Boleh foto bersama. Oke, kita berdiri kan boleh? Kita berdiri, kita bikin video dulu sama Pak Ketua. Oke.